Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada video kali ini. Ini masih terkait dengan materi pada video sebelumnya, yaitu kompleks dan subgroup. Jadi sebagaimana kita pelajari pada video sebelumnya bahwa kompleks itu adalah himpunan bagian tak kosong dari suatu grup. Kemudian ketika kompleks tersebut membentuk grup dengan operasi yang sama, maka dia disebut dengan subgroup, di mana subgroup itu sudah pasti kompleks, namun kompleks belum tentu merupakan subgroup. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai subgroup yang dibentuk oleh kompleks. Sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya bahwa sebuah kompleks akan menjadi subgroup ketika dia merupakan juga grup dengan operasi yang sama. Nah, kali ini ada sebuah teorema yang jika teorema ini sudah kita buktikan, maka ini akan memudahkan kita untuk mengetahui kapan kompleks itu bisa kita katakan sebuah subgroup dengan lebih mudah tanpa harus membuktikan semua keempat sifat-sifat grup yang kita pelajari pada awal-awal perkuliahan. Nah, teorema itu mengatakan bahwa suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup jika dan hanya jika. Nah, jika dan hanya jika ada dua syarat. Jadi ini memudahkan kita karena kita hanya perlu membuktikan dua syarat saja, maka sudah bisa kita simpulkan dia merupakan subgrup. Jadi kita tidak perlu lagi membuktikan dia mulai dari sifat pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Nah, yang syaratnya itu yang pertama XY elemen S, maka XY elemen S atau sifat tertutup. Kemudian X elemen S, maka X inverse-nya juga elemen S. Nah, bagaimana membuktikan teorema ini? Kita lihat bahwa teorema ini itu ya ada di sini frase itu jika dan hanya jika. Oke, maaf. Oke, di sini ada jika dan hanya jika. Dalam materi logika, kalau jika dan hanya jika itu kan simbolnya seperti ini. Nah, untuk membuktikan teorema yang mengandung unsur jika dan hanya jika, maka kita harus buktikan dia dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Jadi kalau A, jika dan hanya jika B kan, maka kita harus buktikan A maka B. Nah, ini yang kita anggap dari kiri ke kanan, kemudian B, maka ini nanti kita anggap dia dari kanan ke kiri. Yang mana kirinya, yang mana kanannya? Nah, yang ini yang kita asumsikan sebagai pernyataan kiri, kemudian yang ini sebagai kanan. Oke? Pertama kita buktikan dulu dari kiri ke kanan. Berarti kita akan membuktikan bahwa suatu kompleks tidak kosong S adalah subgrup jika dan hanya jika ini. 2. Oke. Di sini pembuktian dari kiri ke kanannya itu sangat simpel. Jelas bahwa kalau kompleks tidak kosong S adalah subgrup jika ini. Mengapa? Kan ini adalah sifat tertutup. Sedangkan ini adalah sifat yang keempat yang memiliki unsur inverse. Kalau dia adalah subgrup, berarti dia juga merupakan grup. Nah, otomatis ini terpenuhi. Karena kalau dia grup kan dia harus memenuhi 4 sifat. Nah, sedangkan ini merupakan 2 dari 4 sifat yang harus dipenuhi grup. Jadi kalau dia adalah subgrup, maka dia juga adalah grup. Otomatis sifat 1 dan 2 ini sudah pasti terpenuhi. Jadi pembuktian kalau dari kiri ke kanan itu hanya seperti ini. Nah, selanjutnya dari kanan ke kiri, yaitu kita harus membuktikan jika ini. Nah, kalau tadi kan dari kiri ke kanan, kalau ini dari kanan ke kiri. Nah, di sini kita harus buktikan bahwa jika yang dua ini terpenuhi, maka kompleks tidak kosong S itu adalah sebuah subgroup. Nah, di sini sudah ada 3 ya. Jadi dia tidak kosong, kemudian ini, maka S merupakan grup. Kita akan membuktikan maka S merupakan
grup. Kan untuk membuktikan dia adalah sebuah subgroup ya kita harus buktikan bahwa S itu merupakan grup. Nah, dari sifat 1 dan 2, S itu merupakan grupoid. Nah, grupoid itu kan dia jika dia memenuhi jika dia tidak kosong dan dia tertutup maka dia grupoid. Kemudian S juga itu memenuhi sifat asosiatif. Kenapa? Karena dia diwarisi dari G. Kalau G-nya asosiatif ya sudah pasti juga S-nya juga asosiatif. Kemudian semua inverse dari anggota S juga di S sesuai dengan ya ini di S ya inverse. Jadi di sini sudah ada dia sudah tidak kosong, kemudian tertutup, memiliki asosiatif, memiliki unsur inverse. Nah, sifat apa lagi yang belum dibuktikan? Kan untuk membuktikan dia grup harus memenuhi 4, 5 dengan ini ya, 5 dengan yang tidak 5 kalau dia termasuk yang tidak tertutup. Jadi kita masih perlu tunjukkan bahwa S itu memiliki unsur identitas. Nah, sekarang kita gunakan sifat 3. Nah, X itu elemen S, kemudian X inverse juga elemen S. Nah, jika kita operasikan X dengan X inverse itu kan tidak lain hasilnya adalah E. Nah, di mana identitas S itu pasti memiliki identitas juga. Dan E juga itu identitas di G. Nah, sekarang di sini sudah terbukti semua. Nah, dia sudah tertutup. Dia tidak kosong, dia tertutup, dia asosiatif, kemudian dia punya unsur inverse, dan terakhir kita sudah berhasil buktikan bahwa dia juga memiliki unsur identitas. Nah, berarti dia merupakan grup. Karena S itu merupakan grup, maka S juga merupakan suatu subgroup. Nah, jadi inti dari teorema ini kita bisa menggunakan teorema ini lagi berikutnya. Jadi ketika kita akan membuktikan suatu kompleks tidak kosong itu adalah subgroup, kita sisa buktikan ini saja. Kita buktikan saja dia tertutup dan dia memiliki unsur inverse, itu cukup. Maka kita bisa langsung kategorikan dia subgroup jika dia memenuhi ini. Kita tidak perlu lagi menunjukkan bahwa dia asosiatif dan dia memiliki unsur identitas. Jadi dengan teorema ini kita terbantu 50% untuk membuktikan kapan sebuah kompleks itu merupakan suatu subgroup. Kita lanjut teorema yang kedua. Nah, misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G, H merupakan subgroup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan AB inverse elemen H. Nah, teorema ini sama fungsinya dengan teorema sebelumnya, di mana ini memudahkan kita untuk membuktikan suatu kompleks kapan merupakan sebuah subgroup. Jika di teorema pertama tadi kita harus menunjukkan bahwa dia harus tertutup dan memiliki unsur inverse. Nah, di sini cukup dengan membuktikan bahwa AB inverse elemen H, maka H itu sudah dapat kita katakan merupakan subgroup. Pembuktiannya itu mirip dengan yang sebelumnya karena di sini jika dan hanya jika. Berarti kita harus buktikan dia dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, yang ininya pernyataan yang ini kita anggap pernyataan kiri, dan yang ini kanan. Oke, jadi yang pertama bukti dari kiri ke kanan. Misalkan H kompleks tidak kosong dari G, kemudian G grup dan H subgroup. Nah, sekarang kita ambil sebarang AB elemen H. Karena H subgroup, maka B inverse juga pasti elemen H. Kan kalau dia subgroup, dia pasti memiliki unsur inverse. Maka ya kesimpulannya seperti ini. Kemudian kita operasikan AB inverse. AB inverse itu ini kan A kan elemen H. Kemudian B inverse juga elemen H. Nah, kalau dia subgroup, dia pasti sifat tertutup karena dia merupakan grup. Jadi AB inverse ini merupakan elemen H. Jadi terbukti ya kalau dari kiri ke kanannya.
Ya, selanjutnya kita lanjut tetap ke teorema yang ini, namun ini pembuktian dari kanan ke kiri. Berarti kita harus buktikan bahwa jika dia AB inverse, maka dia H merupakan subgroup. Nah, di sini saya tidak akan bantu lagi membuktikan. Nah, di sini saya berikan petunjuk bahwa untuk membuktikan H merupakan subgroup dengan bermodalkan informasi ini, nah, maka seperti langkah-langkah sebelumnya kita harus buktikan dia tertutup, asosiatif, memiliki identitas, dan setiap anggotanya memiliki unsur inverse. Nah, mungkin Anda berpikir, loh, di pembuktian ini kita tetap harus membuktikan keempat sifat. Berarti ini tidak memudahkan. Nah, tidak. Di sini ini hanya kita membuktikan ini untuk membuktikan teorema ini. Nah, ketika kita sudah berhasil membuktikan teorema ini, baik dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri, nah teorema ini bisa kita gunakan. Nah, teorema ini sangat memudahkan seperti dengan teorema sebelumnya karena kita hanya perlu membuktikan selanjutnya kita hanya perlu membuktikan AB inverse elemen H, maka dia sudah pasti merupakan subgroup, kan? Nah, ini sangat memudahkan dibanding setiap kita harus membuktikan sebuah kompleks merupakan subgroup, kita harus buktikan lagi tertutup sampai inverse. Nah, kalau kita sudah buktikan ini, nah kita bisa menggunakan teorema ini untuk soal-soal selanjutnya. Jadi itu gunanya teorema 1 dan 2 tadi sebelumnya itu untuk memudahkan kita membuktikan sebuah kompleks kapan merupakan sebuah subgroup tanpa membuktikan keempat sifat. Masih ada 2 teorema lainnya juga, ini teorema ketiga. Misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G, maka H merupakan subgroup jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, AB juga elemen H. Ini mirip dengan yang teorema sebelumnya, namun jika di sebelumnya itu AB inverse, kalau di sini itu AB. Kemudian teorema keempat, irisan sebarang keluarga subgroup dari grup G juga merupakan subgroup dari G. Jadi kita ketahui kan bahwa G itu bisa memiliki banyak subgroup. Nah, teorema 4 ini mengatakan bahwa kalau subgroup itu diiriskan, maka irisannya juga itu tetap merupakan subgroup. Oke, selanjutnya ada sebuah definisi. Di sini misalkan M adalah kompleks dari grup G dan H subgroup dari G, maka H disebut subgroup terkecil dari G yang memuat M. Jika H memuat M dan setiap subgroup dari G yang memuat M juga memuat H. Subgroup terkecil dari G yang memuat M dikatakan subgroup yang dibangkitkan oleh M dan ditulis seperti ini. Ada tanda kurung siku, di dalamnya ada M. Mungkin ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Jadi misalkan di sini ada himpunan G yang merupakan grup. Nah, kemudian ada H subgroup dari G. Nah, jadi misalkan ini H merupakan subgroup dari G. Kemudian H dikatakan subgroup terkecil dari G yang memuat M. Yang memuat M berarti M-nya di dalam. H ini dikatakan subgroup terkecil dari G yang memuat M jika H memuat M dan setiap subgroup dari G yang memuat M juga memuat H. Kalau kita misalkan buat subgroup baru, misalkan kita kasih nama A. Nah, A ini dia harus memuat M dan memuat juga H. Jadi pasti seperti ini kan? Karena kalau misalkan A-nya di dalam sini, nah dia tidak memuat H karena dia yang dimuat oleh H. Jadi subgroup lainnya itu dia harus di luar dari H. Misalkan lagi ini B. Nah, jika H posisinya seperti ini, H yang ini ya, termasuk yang di dalam, maka H ini disebut subgroup terkecil yang dibangkitkan oleh M. M-nya ini yang paling dalam, dia yang membangkitkan H yang merupakan subgroup terkecil. Nah, kalau H merupakan subgroup terkecil berarti M di sini hanya sebatas kompleks, dia bukan subgroup. Oke?
Jadi yang merupakan subgrup terkecil itu adalah H. Tapi dia M dikatakan dia membangkitkan subgrup terkecil H dan dia ditulis seperti ini. Berarti M di sini hanya sebuah kompleks bukan merupakan subgrup. Karena kapan M merupakan subgrup berarti H ini bukan subgrup terkecil dong. Karena masih ada M lagi. Oke, seperti itu. Selanjutnya teorema terkait grup siklik. Kalau sudah agak-agak lupa dengan materi grup siklik bisa lihat di video-video sebelumnya. Grup siklik itu adalah grup yang yang setiap anggotanya dibangkitkan oleh satu generator. Apa itu generator? Apa itu grup siklik? Jika lupa-lupa silahkan lihat video sebelumnya. Nah, di teorema ini akan dibuktikan bahwa setiap subgrup dari grup siklik itu juga merupakan grup siklik. Nah, sekarang misalkan G itu adalah grup yang dibentuk oleh anggota A. Ini masih ingat kan ini adalah penulisan untuk generator seperti ini. Kemudian H subgrup sebarang dari G. Jadi grup siklik itu dia harus punya generator. Dalam pembuktian ini kita ambil contoh generatornya adalah A. Generator itu adalah pembangkit atau pembentuk setiap anggota grup siklik. Kemudian jika H, nah sekarang mengapa di sini kita bahas jika H sama dengan G dan H sama dengan E? Nah, kita pelajari kemarin di grup siklik itu kan ada di subgrup itu ada dua jenis, subgrup proper dan improper atau trivial dan tidak trivial. Kalau ini contoh subgrup yaitu contoh subgrup trivial. Nah, subgrup trivial itu kan ada dua, yaitu dirinya sendiri dan identitas. Jadi kita akan membuktikan teorema ini melalui dua kasus. Ketika subgrupnya merupakan subgrup trivial dan ketika subgrupnya merupakan subgrup tidak trivial. Nah, langkah yang pertama kita buktikan dulu untuk yang trivialnya atau yang sama dengan G dan sama dengan unsur identitas. Kemudian yang pertama, jika H sama dengan G, maka jelas H siklik. Oke, jelaslah kalau hanya siklik, kalau G-nya siklik ya pasti juga H siklik. Nah, demikian juga kalau identitas. Kalau identitasnya, kalau E itu unsur identitas, maka jelas dia siklik. Nah, ini berkaitan dengan teorema-teorema grup siklik sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang terkait yang subgrup tidak trivialnya atau yang H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan himpunan unsur identitas. Diketahui bahwa G grup siklik yang dibentuk oleh A dan H subgrup dari G. Oke. Nah, akibatnya anggota H juga merupakan bentuk pangkat dari A. Nah, kalau dia siklik dengan generator A, nah, pasti setiap anggota di G itu dapat dituliskan seperti ini. Nah, E-nya kan ditulis A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya. Oke, kemudian kita misalkan M adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat M itu elemen H. Lalu kita ambil sebarang A pangkat S elemen H. Nah, sekarang S itu bisa kita tuliskan sama dengan MQ tambah R. Nah, ini saya pikir ini ada di algoritma, ini materi di teori bilangan. Karena sebuah bilangan bulat positif itu pasti bisa dituliskan seperti ini. S sama dengan MQ tambah RR itu sisanya, M itu pembagi, Q-nya itu hasil bagi. Kalau agak lupa bisa mungkin cek-cek materi teori bilangan. Nah, atau bisa kita tulis R sama dengan S kurang MQ. Nah, akibatnya bisa kita tulis A pangkat R sama dengan A pangkat S kurang MQ. Oke, ya. Lalu diketahui H itu subgrup dari G. Nah, kalau dia subgrup dari G, maka A pangkat S elemen H, A pangkat M elemen H itu bisa kita tulis seperti ini. Sifat tertutup kan, karena dia subgrup.
Nah, ini bisa kita tulis A pangkat S, A pangkat negatif M, elemen H. Nah, ini kenapa bisa kita tuliskan menjadi A pangkat M? Kan kalau A pangkat M elemen H, A pangkat negatif, maaf, A pangkat negatif M juga elemen H, karena A pangkat negatif M itu merupakan inverse dari A pangkat M. Nah, kemudian ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini juga ada di teorema perpangkatan anggota grup, bisa Anda lihat bahwa kalau A pangkat M elemen H, maka A pangkat M elemen A pangkat M kali Q itu juga elemen H. Nah, atau ini bisa kita tulis seperti ini. Ini juga ada di teorema materi pangkat. Ini seperti ini. Nah, sekarang S kurang MQ itu kan adalah tidak lain adalah A pangkat R. Oke. Tetapi M bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat M elemen H dan 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari M. Jadi A pangkat R elemen H hanya mungkin untuk R sama dengan 0. Akibatnya yang ini tadi, nah ini kan tadi kita asumsikan S sama dengan MQ tambah R. Tapi ternyata setelah melalui proses ini kita peroleh R yang memungkinkan ini hanya sama dengan 0. Berarti yang tadi S MQ kurang R itu sisa menjadi S sama dengan MQ. Dengan demikian untuk sebarang A pangkat S elemen H, maka A pangkat S sama dengan A pangkat MQ. Nih. Nah, ini sama dengan A pangkat M pangkat Q. Nah, ini berarti setiap anggota H dapat dibentuk oleh A pangkat M. Berarti H ini memiliki generator. Generatornya itu adalah A pangkat M. Karena dia memiliki generator, berarti H ini juga merupakan grup siklik. Baik, itulah tadi materi lanjutan kita terkait dengan kompleks dan subgroup. Ada beberapa teorema dan definisi. Itulah yang saya sampaikan. Kita bahas lagi materi selanjutnya pada video-video sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.